Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sabturi. Ya, waalaikumsalam Mbak. Monggo. Masya Allah. Apa kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini Mas, perkenalkan ini saya Alfat yang menghubungi Mas dari Perkumpulan Pengusaha Kuliner Muslim. Oke. Jadi, ya, izin memperkenalkan ini Mas. Jadi ini salah satu gerakan yang diinisiasi Kiai Lukmanul Hakim. Jadi Hmm. beliau ini langsung membuat sebuah perkumpulan khususnya pengusaha kuliner Muslim, Mas. Jadi ini Mhm. insya Allah seperti yang sudah disampaikan Kiai, Mas Sabtu hari ini adalah salah satu narasumber di webinar bisnis kuliner internasional kita. Nah, begitu. Jadi ini untuk karena ini dalam rangka road to webinar, memperkenalkan webinar ini juga, memperkenalkan Mas Sabtuari sebagai wakil dari para narasumber, Masya Allah, yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Nah, ini kan nanti Mas Sabtuari juga akan membahas mengenai hidup tenang tanpa riba. Karena pada kesempatan kali ini judulnya kembali ke titik nol, mungkin Mas Sabtuari bisa berbagi atau sharing ilmu mengenai hal-hal tersebut. Mungkin secara langsung, silakan, Mas. Oke, matur suwun Mbak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh, sami-sami. teman-teman semua. Semoga Waalaikumsalam. sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Terima kasih buat teman-teman PPKM yang sudah mengundang. Saya sebenarnya sudah off semua seminar, Mbak. Jadi Masya udah Allah. sebelum pandemi saya sudah pamitan dari semua seminar. Pengen jadi bapak rumah tangga sama ngurus bisnis Masya saja. Cuman karena Ustadz Lukman itu teman baik saya dari dulu, minta, ayo ngisi, tapi Zoom aja loh, Tat. Allah. Kalau panggung saya udah tinggalkan, tak gitu kan. Dunia panggung udah tak tinggalkan. Ya, jadi ini hanya ngobrol-ngobrol santai. Kalau Zoom beberapa masih saya, insya Allah saya masih bersedia. Teman-teman semua mungkin yang sudah baca buku saya yang Tetralogi Kembali ke Titik Nol, atau mungkin yang belum, sebenarnya ini sudah dari tahun 2015, berarti sudah 8 tahun saya memutuskan untuk, orang bilang hijrah, orang bilang taubat, orang bilang insaf, nah, apapun itu, intinya saya memilih untuk meninggalkan semua bisnis yang berhubungan dengan modal yang ada bunganya. Nah, bunga tersebut apakah dari perbankan atau koperasi simpan pinjam atau dari kartu kredit yang bisa dicairkan atau bahkan dari kalau zaman sekarang yang ngetrennya pinjol. Pinjol dan Betul. lain sebagainya. Jadi 2015 saya memutuskan untuk meninggalkan itu semua setelah merefleksikan diri. Saya pertama kali punya utang itu lumayan besar itu tahun 2009 ketika saya melakukan akuisisi kantor untuk perluasan kantor dengan cara akad utang di bank nominalnya sampai 600 juta. Tapi anehnya semenjak saya tanda tangan akad itu, bisnis saya jadi seperti kehilangan keberkahan kalau saya rasakan. Jadi musibah itu beruntun terus dari apa namanya dibobol maling, 3 lantai habis semua, terus manajer yang saya percaya juga berkhianat, ngambil uang perusahaan, terus hampir kebakaran. Terus saya sendiri punya mobil dari hasil leasing itu, mobilnya dipecah orang kacanya, di dalamnya ada iPad, belinya pakai kartu kredit juga hilang gitu. Istri saya belikan, bukan saya belikan, saya utangkan Honda Scoopy. Ya, Honda Scoopy pakai leasing, dipakai buat berangkat ngaji, tiba-tiba di jalan ditabrak orang sampai kakinya retak. Dan Innalillahi. dalam proses itu saya mikir apa yang salah dengan saya gitu loh. Alhamdulillah insya Allah saya tidak melakukan dosa-dosa yang dalam tanda kutip nakal ya. Saya tidak berjudi, saya tidak minuman keras, dan insya Allah saya pun tidak misalnya berzina juga tidak gitu. Saya tidak durhaka ke orang tua gitu loh. Saya merasa kok ada seperti beruntun, kesialan-kesialan beruntun dalam hidup saya gitu. Sampai akhirnya 2014 itu ketemu sama Ustadz Samsul Arifin dari Bogor lagi bikin acara seminar di Jogja. Saya mikir acaranya waktu itu PTR, pengusaha tanpa riba. Saya datang diajak, saya bingung ngomong riba tuh apa sih? Karena saya ini bukan anak pondokan, nggak pernah ngaji di pondok ya, atau waktu itu belum bisa ngaji di YouTube juga belum bisa, nggak pernah ikut kajian, jadi taunya riba tuh ya rentenir gitu loh. Tapi oleh Ustaz Samsul Arifin dijelaskan ternyata riba itu bukan hanya tentang rentenir. Kalau kita mau belajar lebih dalam pengertian riba bahwa
Bahkan dari fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia tahun 2004 nomor 1 sudah dijelaskan, ternyata praktek pinjaman dengan pembungaan yang dilakukan oleh perbankan, koperasi simpan pinjam, asuransi atau leasing itu ternyata adalah akad riba yang diharamkan. Dan yang lebih mengerikan, maaf, agak flu ini. Masya Nah, Allah. Syafakallah Mas, syafakallah. Terus, jadi ternyata riba itu diharamkan dan ancaman dosanya nggak nanggung-nanggung. Karena kalau kita lihat itu di Al-Baqarah 278, 279 itu dosa riba itu ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Logikanya kita sebagai manusia lemah ya toh. Kesenggol truk juga jatuh ya toh. Jalan aja bisa keceklong gitu loh. Apalagi ini ditantang perang Allah dan Rasulnya, nggak bakal menang. Dari situlah saya bertemu dengan orang-orang yang mengalami nasib seperti saya. Sudah berhutang banyak, usahanya seperti hilang keberkahan, dapat untung tapi kayak duitnya tuh hilang terus. Habis buat bayar cicilan, bunga-bunga, musibah beruntun, doa-doa yang tertolak. Nah itu bikin saya mikir ada yang salah dalam hidup saya. Nah Ustaz Samsul Arifin yang mengingatkan saya pertama kali, Mas hati-hati, riba ini nggak main-main. Kalau Mas Sabtuari masih punya utang di bank, tiap bulan bayar bunga, maka dosanya gede banget. Sampai saya nyari tahu ini benar nggak nih. Saya hubungi Ustadz Fatih Karim Bogor juga, saya tanya, dijelaskan panjang lebar, 1 jam di telepon. Saya bertemu sama Kang Abik, yang nulis novel ayat-ayat cinta Habibur Rahman El Sirasi, main ke Jogja, makan sama saya tanya, Kang, apa benar bunga bak itu riba? Loh, masih dibantah. Oh iya, masih dibantah. Kan udah jelas ya. Nah, dia lulusan Al-Azhar Kairo kan. Oh iya, ya udah tinggalkan itu. Jadi sejak itu saya berkeyakinan untuk meninggalkan semua utang yang berhubungan dengan bank. Tapi waktu itu utang saya 2,1 miliar dan nggak punya uang untuk bayar. Nah, maka pilihan satu-satunya adalah yang penting tobat dulu. Saya perbanyak sholat tobat. Saya bilang sama istri, saya pengen menyelesaikan ini semua. Hidupku nggak tenang, musibah beruntun, doa-doa tertolak, ya hilang keberkahan. Itu kami sudah nikah 2015, sudah nikah 6 tahun belum dikasih anak juga. Jadi pengen punya anak, kok udah nikah dari 2009 sampai 2015 belum dapat anak juga. Nah itu saya bilang sama istri, jangan-jangan dosa-dosa ini yang menutup doa-doa itu menjadi tertolak semua. Akhirnya diniatkan, saya banyak sholat tobat, saya mulai berazam, bercita-cita. Saya tulis utang-utang saya ada 13 titik ternyata, nomor 1 sampai 13 saya tulis semua. Di sela-sela itu saya tetap bisnis, saya tetap diminta ngisi seminar untuk wirausaha di kampus-kampus, di perusahaan saya datangi. Saya mulai nulis buku yang kembali ke titik nol itu. Jadi pertama saya waktu itu masih main galak ya, tahun 2000 senang-senangnya orang tahu belajar riba, jadi kalau tulis di Facebook tuh galak. Dan efeknya akun Facebook saya di-report. Waktu itu saya nulis tulisan namanya asuransi gitu. Saya membahas tentang kenapa asuransi itu diharamkan. Itu ternyata dalam hitungan 1-20 nggak sampai 2 hari yang repost itu sampai 1.000 orang lebih seingat saya. Masya Allah. Akhirnya mungkin orang asuransi panas, akun saya di blok, padahal punya follower 110.000 orang akun Facebook itu, dan itu hilang aja. Saya ngirim KTP, ngirim SIM, nggak berlaku sama Facebook, tetap hilang. Untungnya, tulisan-tulisan saya yang ada di Facebook itu selalu saya backup di catatan di HP. Itulah awal pertama saya, wah udahlah ini tulisan kalau hilang di Facebook, nggak bakal hilang kalau saya bikin buku sendiri. Akhirnya bikin buku kembali ke titik nol dari kumpulan tulisan di Facebook itu. Dan Masya Allah ternyata meledak. Orang kaget, banyak orang terinspirasi. Ternyata memang kalau kita hidup dari utang, kita terbiasa terlena dari utang, itu ternyata bikin hidup nggak bakal tenang. Saya jelaskan riba dengan cara yang lebih soft, tanpa memukul, tapi banyak merangkul, dan ngasih contoh-contoh orang yang terjerat riba dan hidupnya seperti hilang keberkahan. Tapi setelahnya, saya kasih contoh-contoh orang yang sudah selesai utangnya dan menemukan kembali gairah hidupnya, keberkahan hidupnya, usahanya bangkit lagi. Nah, itulah yang saya tulis. Ternyata responnya bagus, alhamdulillah. Dan dari sana pun saya sudah mulai bisa nyicil utang-utang saya. Dari 13 titik itu ternyata totalnya 2,1 miliar. Dan saya mikir, oh, bayarnya piye kayak gitu loh. Tapi benar ya, kalau niat kita mau melunasi dan kita banyak curhat sama Allah, jalan itu ada saja.
Saya bilang sama Allah, ya Allah mampukan saya melunasi